Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Alwi dengan NIM 2250 733 4063. Saya mahasiswa semester 6 dari Elektronika Vokasi Gunung Kidul. Saat ini saya berada magang yang berada di pabrik Jembok Kabel yang berlokasi di Tangerang. Oke, kemudian analisis dan pengujian. Peran dan kalibrasi termokontrol dalam sistem ekstrusi PVC pada mesin ekstruder. Mesin ekstruder sendiri yaitu adalah mesin dalam tahapan proses pembuatan kabel yang berfungsi untuk membungkus konduktor tembaga maupun aluminium dengan polimer yang telah dilemakkan oleh Square. Screws merupakan bagian dari mesin extruder yang berputar dengan bentuk panjang dan bersulir untuk melumatkan material antara lain PVC atau PE atau LXPE. Di sini ada komponen-komponennya seperti hopper, yaitu tempat bahan baku PVC tersebut. Kemudian ada motor dan gearbox untuk menggerakkan mekanik dan kecepatan putaran motor. Lalu di sini ada skrewnya sendiri, yaitu yang ini alur panjang yang berfungsi sebagai penggiling bubuk i- yang material PE atau PVC tersebut. Dan di sini ada sensor heaternya, band heater, dan ada kipas, pastinya kipas pendingin dan kemudian ujungnya ada dies atau pencetakan. Kemudian pengertian bench heater sendiri yaitu komponen yang menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan material di dalam barel mesin extruder tadi. Lalu ada relay untuk menghubung atau memutuskan aliran arus listrik ke heater, band ke sini, ini ada rangkaiannya. Ada termokontrol, temperatur termokontrol, pengaturan pembacaan suhu oleh sensor dan mengirimkan sinyal untuk menyalakan atau mematikan heater band. Dan ada termokopel untuk deteksi suhu pada heater nanti dipasang di sini. Miringnya itu sendiri itu seperti ini. Cara kerjanya, sistem ini berfungsi untuk mengukur suhu pemanasan material seperti PVC atau PE di dalam barel. Temperatur controller membaca suhu dari sensor termokopel. Jika suhu lebih rendah dari target misalnya targetnya masih di bawah dari set pointnya 160, maka dia akan tetap mengirimkan sinyal ke relay dan tetap menyalakan heater bandnya tetap untuk tetap panas. Jika Jik- Jika deteksinya sudah mencapai set point, misalnya 160, nah dia akan memutuskan sinyal ke SSR sehingga heater berhenti memanaskan. Maka di sini akan diputus untuk menjaga suhu tetap stabil dan memastikan proses polimeran material di dalam extruder berjalan optimal. Pendekatan rekrutmen engineering untuk fungsional sendiri yaitu suhu harus bisa diatur otomatis. Termokontrol harus bisa mengatur suhu sesuai kebutuhan. Harus bisa dikalibrasi. Termokontrol disesuaikan dengan alat ukur multimeter misalnya untuk memastikan suhu yang ditampilkan akurat. Memantau suhu secara terus-menerus untuk mengukur sepanjang waktu dan memberitahu jika suhu sudah tercapai target atau belum.
Kontrol suhu dengan PID. Saat suhu terlalu rendah atau tinggi, termokontrol akan memberi sinyal ke SSR atau relay untuk menyalakan atau mematikan heater band sensor pemanasnya tadi. Lalu kemudian ada pendekatan menu- yang non fungsional. Akurasi termokontrol harus akurat dalam pembacaan suhu. Misalnya, yang seperti saya tadi sampaikan, jika suhu targetnya 100 Celcius, termokontrol harus bisa mendekati 100 Celcius tanpa banyak error. Andalan termokontrol harus bisa bekerja secara terus-menerus tanpa masalah. Kecepatan respon, sistem harus bisa merespon perubahan suhu dengan cepat. Kemudian kalibrasi, di sini teknisi atau operator harus bisa dengan mudah melakukan kalibrasi pada sistem supaya suhu yang dibaca tetap akurat. Metode pengujian menguji apakah sistem termokontrol menjalankan fungsinya dengan baik. Misalkan, apakah sistem bisa mengatur suhu sesuai target yang diinginkan dan apakah PID control mengirim sinyal yang benar ke SSR atau relay untuk mengendalikan heater. Yaitu- Kemudian yang kedua, melakukan pengujian kalibrasi. Menguji dengan multimeter suhu yang dibaca oleh termokontrol sudah sesuai dengan suhu sebenarnya, kemudian dicatat untuk catatan pengujian kalibrasi berikutnya. Jika ada perbedaan, lakukan penyesuaian dan banyak pengecekan. Ja- Jadi misalkan suhu sebenarnya itu suhu di termokontrol tertulis 149, tetapi ketika diukur hanya 147. Itu masih nggak apa-apa di sini. Akurasi di parameter yang diuji. Mengukur sistem kontrol termokontrol dapat beroperasi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kerusakan atau penurunan kinerja. Akurasi. Mengukur sejauh mana suhu yang dibaca oleh termokontrol sesuai dengan suhu aktual yang diukur oleh alat ukur multimeter. Idealnya di antara 1 sampai 5 Celcius. Kecepatan respon atau respon time. Mengukur seberapa cepat sistem dapat merespon perubahan suhu. Error error rate. Mengukur berapa banyak kesalahan yang terjadi antara suhu target dan suhu aktual yang dibaca oleh termokontrol. Pengujian ini juga melihat berapa efektif sistem dalam mengurangi error setelah dilakukan kalibrasi tersebut. Temuan penting dari proses pengujiannya, perbedaan kecil antara suhu alat ukur eksternal dan suhu termokontrol yang dibaca. Ini berasal dari sensor yang salah atau offset yang belum disesuaikan. Ini sangat penting karena akurasi suhu sangat mempengaruhi kualitas produk ekstrusi yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua, ketidakstabilan suhu adalah masalah. Kestabilan ini dapat menyebabkan variasi yang disebabkan oleh pengaturan PID yang salah, yang dapat menyebabkan hasil produk tidak konsisten. Yang ketiga atau yang terakhir, karena kecepatan respon sistem kadang-kadang lambat, suhu barel tidak naik dengan cepat. Respon yang lambat ini mengurangi produktivitas dan dapat berdampak pada kualitas bahan PVC-nya tersebut. Potensi risiko yang ditemukan, analisis risiko yang harus diperhatikan dalam sistem kontrol suhu ini, pertama, overhead atau underheating dapat terjadi jika termokontrol tidak kerja dapat menjaga suhu yang stabil. Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak material PVC atau PE, ya bahan plastik tersebut, bahkan bisa merusak heater band atau bagian lain. Sementara suhu yang terlalu rendah dapat mengganggu proses pelomeran material. Karena kalau suhu yang rendah itu berarti suhunya kan tidak panas, berarti proses pelomeran materialnya tersebut
nggak cair, tidak leleh, seperti itu. Kedua, kerusakan pada sistem kontrol seperti sensor atau pengontrol PID yang tidak berfungsi, yang dapat menyebabkan sinyal ke relay terganggu sehingga turbin terbakar. Solusi evaluasinya, kalibrasi ulang secara berkala, penyesuaian parameter PID harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja sistem pengontrol suhu. Kalibrasi ulang bertujuan untuk menjaga akurasi pembacaan suhu tetap dan pengaturan PID lebih tepat akan membantu sistem beradaptasi dengan perubahan suhu dengan lebih cepat dan mempertahankan kestabilan suhu selama proses ekstrusi. Selain itu, untuk memastikan bahwa semua komponen bekerja dengan benar. Pemeliharaan rutin dan pergantian komponen yang rusak itu juga harus dicek juga ya, seperti termokopel, band pemanas, atau SSR jika diperlukan. Jika setelah penyesuaian masalah kestabilan suhu respon tem yang lambat muncul, maka sistem kontrol suhu dapat diperbaiki dengan mengubah algoritma PID atau mengganti perangkat kontrol dengan komponen yang lebih sensitif ya, yang baru kayak gitu. Di sini ada seperti yang seperti yang saya tadi sudah sampaikan, ya ketidakakuratan suhu antar termokontrol dan alat ukur multimeter yang di sini tertulis 165 dengan batasnya 167. Hmm, ini melewati, misalkan kalibrasi termokontrol harus dilakukan secara berkala setiap minggu atau setelah beberapa jam operasi untuk memastikan akurasi pembacaan suhu. Penggunaan alat kalibrasi yang lebih tepat dan akurasi dapat membantu dalam proses ini. Mengganti atau meningkatkan kualitas sensor suhu, misalkan menggunakan sensor yang lebih sensitif atau toleransi error yang lebih kecil untuk memastikan pembacaan yang lebih akurat. Sepertinya di sini ada kesalahan, mungkin mati ya karena ini sudah melewati save-nya 165 dan ini juga. Sekian dari saya, kurang saya Irtuan Alwi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.